dengan eh, kalau RPS-nya nanti nanti akan saya share ke ketua kelas aja, tetapi kita mulai langsung dengan eh, ini ya, terkait dengan mata kuliah ini sendiri, mengenal terkait dengan mata kuliah ini gitu ya. Nah, ini adalah program setara dengan S1 ya, S1 atau sarjana terapan ya. Tentu eh, teman-teman di sini yang rata-rata sudah bekerja itu kalau berbicara tentang laboratorium, saya yakin mungkin akan ada yang lebih paham secara prakteknya ya dibandingkan dengan mungkin nanti teman-teman yang lain atau ibu sendiri sebagai dosen karena rekan-rekan langsung berkecimpung di dalam laboratorium. Nah, apa sih bedanya antara kita sebagai seorang tenaga laboratorium yang dulunya adalah setara dengan pendidikannya itu D3 dengan eh, ini nanti yang akan kalau tamat akan memperoleh gelar sarjana terapan. Nah, tentu salah satu yang harus membedakan adalah terkait dengan keilmuannya, ya. Nah, di dalam manajemen laboratorium, di sini akan kita atau kalian akan diberikan bagaimana agar ilmu sarjana terapan TLM-nya itu membedakan dengan yang prodi D3. Ya, bedanya adalah bahwa untuk sarjana terapan itu lebih ke arah manajerial atau bagaimana manajemen, bukan teknis lagi seperti itu ya. Meskipun nanti barangkali kondisional di lapangan tempat kita bekerja itu menuntut kita juga mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis. Tetapi diharapkan jika kita ditempatkan dengan kualifikasi pendidikan kita yang sudah sarjana terapan, memimpin atau menjadi seorang penanggung jawab laboratorium, eh, eh, itu sudah mampu, ya, diharapkan sudah mampu melaksanakannya dengan berbekal pendidikan sarjana terapan tadi. Itu ya. Nah, kalau D3 itu sebenarnya belum bisa, ya, belum bisa eh, apa namanya kalau secara aturannya itu belum bisa menduduki jabatan sebagai seorang eh, PJ-nya, ya, penanggung jawab laboratoriumnya sendiri. Nah, itu barangkali yang salah satu yang membedakan. Oleh karena itu, nanti terkait dengan ilmu manajemen laboratorium, kita akan banyak berdiskusi tentunya. Eh, saya harapkan nanti teman-teman di sini yang rata-rata tadi sudah bekerja, tentu memiliki pengalaman, memiliki pandangan yang mungkin akan berbeda dengan teori-teori yang kita akan pelajari, dan mungkin juga pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain silahkan berdiskusi secara aktif gitu ya, agar kita bisa memaksimalkan. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan mengenalkan sedikit tentang manajemen laboratorium. Eh, karena kita mungkin yang eh, kelas RPL ini juga tentu ilmu ilmu laboratorium ini tidak hanya eh, didapat dari perkuliahan dulu, tetapi apalagi kalau misalnya ada yang aktif di organisasi profesi. Nah, di OP organisasi profesi di situ tentang keilmuan laboratorium itu sering sekali diadakan pelatihan, seminar, webinar, lokakarya dan lain sebagainya. Nah, saya yakin bahwa diskusi kita nanti akan bisa lebih eh, berkembang ya dengan kelas ini. Materinya ini sama dengan yang reguler pagi ya. Reguler pagi maupun yang kelas RPL itu sama. Namun mungkin yang reguler pagi mereka eh, mungkin dari 100% itu yang mereka baru pahami 10% misalnya gitu ya. Karena memang mereka belum bekerja di dunia laboratorium itu sendiri. Baik, saya lanjutkan. PPT-nya bisa terlihat dengan jelas? Bisa Bu,
Cuman Ya, kita belum lanjut. Ya, ini bisa. adalah manajemen Bisa. laboratorium dengan beban studinya sebesar 4 SKS cukup besar ya. Cukup besar sehingga saya harapkan bahwa eh, teman-teman di sini kalau bisa mengejar nilai eh, ya minimal amin ya, minimal amin jangan sampai B. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi IP-nya ya. 4 SKS itu bukan SKS yang kecil ya. Kalau dulu em, ini dibagi menjadi dua, ada teori dan praktek. Tetapi kalau sekarang itu tidak dibagi lagi ya. Nah, untuk tim pengajarnya saya dengan Bu Tri ini sebagai tim. Oke. Nah, mungkin kalau keilmuannya, kalau saya sendiri memang backgroundnya bukan manajemen, orang manajemen ya. Tetapi dulu pernah apa, bekerja di sebagai kepala laboratorium terpadu di Poltekkes Medan ya. Jadi keilmuan itu yang bisa dipakai untuk bagaimana berdiskusi. Nah, sedangkan Bu Tri sendiri itu memang ilmunya terkait dengan manajemen. Jadi pas ya. Nah, mata kuliah ini diberikan agar untuk peserta didik mempunyai pengetahuan tentang manajemen laboratorium. Jadi manajerialnya ya, bagaimana pengelolaan manajemen laboratorium, kemudian bagaimana pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen keuangan yang meliputi nanti ada organisasinya ya, organisasi laboratorium, kemudian ada pencatatan, pelaporan. Nah, ini yang sangat urgent terkait kalau misalnya kita melakukan akreditasi ya, pencatatan pelaporan, kemudian pengembangan dan pemeliharaan dokumen-dokumen laboratorium yang mana yang eh, harus disimpan seumur hidup si pasien at- eh, atau yang bisa dimusnahkan dengan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini harus nanti akan bisa ada aturan-aturan yang bisa kita pakai untuk ini. Kemudian pemusnahan dokumen. Tentu karena dokumen yang laboratorium ini berbeda dengan dokumen-dokumen yang mungkin dokumen yang bukan dari non medis ya. Karena ini menyangkut nanti kesehatan sepanjang hidup si orang tersebut. Kecuali kalau dia sudah meninggal ya. Eh, Mungkin dokumen itu akan bisa dimusnahkan ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah, kemudian ada akreditasi sebagai sistem manajemen mutu. Nah, ini tadi akreditasi laboratorium ini sangat menjadi krusial untuk saat ini karena wajib ya. Eh, Baik itu akreditasi eh, yang apa namanya yang dilakukan oleh pihak swasta maupun yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Nah, bekerja sama secara efisien dengan tim ya di dalam sebuah laboratorium kita tentu ada organisasinya ya. Ada eh, bidang-bidang lain dengan kita yang harus kita bisa bekerja sama sebagai sebuah tim sehingga proses berjalannya laboratorium itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana membuat rancangan kerja yang telah dipersiapkan oleh tim. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah dari manajemen laboratorium itu. Ya, ini CPL-nya, jadi CPL-nya nanti tinggal dibaca aja. Barangkali ada beberapa ini hanya dirangkum aja terkait dengan eh, apa namanya manajemen laboratorium untuk prodi STR ini agar kita dapat mengambil eh, keputusan secara manajerial sederhana ya karena tadi tuntutannya adalah bahwa kalau kita berada di puncak manajemen tentu keputusan keputusan yang akan diambil itu harus bisa eh, apa harus bisa dikerjakan dan harus bisa diterima oleh semua tim tadi. Artinya mampu laksana seperti itu. Nah, untuk strategi pembelajarannya, nah ini prakteknya ini nanti adalah saya harapkan ini kita membuat penugasan ya.
presentasi, diskusi, dan praktek. Praktek ini penugasan membuat eh, apa namanya materi yang akan kalian presentasikan. Oke. Nah, jadi tadi kegiatan praktek, jadi pemberian tugasnya ini nanti membuat desain perencanaan ya, desain perencanaan sebuah laboratorium eh, sampai hasilnya yang tepat dan akurat sesuai dengan Permenkes 411. Untuk desain laboratorium, aturan pembuatan desain laboratorium, kita masih mengacu kepada Permenkes 411 ya, tahun 2010 ini. Cukup lama, tetapi ini masih dipakai ya sampai saat ini. Di sini akan kita bisa pelajari nanti eh, mana yang persyaratan sebagai laboratorium klinik Pratama, kemudian yang Madya, kemudian yang Utama, kemudian ada laboratorium khusus eh, ber- dan ini juga tidak lepas dari eh, Peraturan eh, Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 ya, terkait dengan tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Nah, kemudian ini nanti akan kita presentasikan dan diskusikan. Nah, untuk penilaian, jadi ada dua ujian ya, ada UTS dan UAS, eh, tugas kemudian presentasi. Nah, mungkin karena ini kelompok nanti pada saat em, nilai lebihnya itu adalah keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kalau misalnya kelompoknya itu nilainya misalnya 85, satu kelompok itu ada 5 orang, belum tentu nanti nilai tugas dan presentasi itu sama rata 85, tetapi ada yang 85 plus ya. Plusnya itu apa? Ya, plusnya adalah bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, itu topiknya. Nah, kemudian tadi terkait dengan manajemen laboratorium ya. Nah, ada dua kata ya, manajemen dan laboratorium. Nah, manajemen ini artinya ada secara sederhana itu adalah pengelolaan ya. Nah, pengelolaan kegiatan merancang, jadi mulai dari merancangnya, kemudian mengoperasikannya, eh, pemeliharaannya, merawatnya, tentu berupa peralatan dan bahan serta fasilitas ya, dan segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal. Nah, itu adalah pengertian dari manajemen ya. Jadi kalau manajemen, kata lainnya memang pengelolaan ya, tetapi pengelolaan mulai dari tadi merancang sampai nanti bagaimana rancangan tersebut eh, bisa mencapai tujuan dan sasaran yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, kita di dalam laboratorium itu tadi banyak faktor di situ yang akan berpengaruh terhadap tujuan kita. Apakah tujuan laboratorium kita itu bisa sesuai dengan visi misi kita, misalnya, atau target ya, targetnya misalnya kita membuat rancangan tahun ini Pratama, kemudian tahun depannya meluaskan jaringan dan lain sebagainya. Tentu ini butuh manajemen tadi ya. Manajemennya ya manajemen keuangannya, manajemen bagaimana menyiapkan sarprasnya, kemudian menyiapkan keuangannya dan lain sebagainya. Nah, laboratorium sendiri ini kalau diartikan secara harfiah adalah suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Ya, ini secara sederhana istilahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengelolaan laboratorium sendiri itu meliputi perancangan kegiatan laboratorium ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, bagaimana mengoperasikan peralatan dan penggunaan bahannya, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan bahan, kemudian evaluasi sistem kerja laboratorium. Ini sangat penting sekali untuk melihat produktivitas. Apakah SDM yang kita punya ini eh, produktif atau tidak? Nah, itu ada kalau nanti ada manajemen SDM, yaitu salah satu poinnya adalah penghitungan beban kerja ya.
penghitungan beban kerja. Mungkin ada yang pernah mengikuti pelatihan manajemen laboratorium di sini, di kelas ini. Kalau Pak Telki itu selalu ya topik terkait manajemen laboratorium menjadi salah satu topik yang diberikan pelatihan kalau ada misalnya ada kegiatan rakor, rakernas ya. Eh, seperti kemarin itu eh, di Malang ada ya, kemudian ada yang Patelki wilayah Jakarta juga ngadain kemarin eh, akhir tahun kemarin itu kalau tidak salah. Nah itu karena ini tadi bahwa ini sangat penting eh, terkait dengan manajemen laboratorium ini. Kemudian evaluasi kerja laboratorium. Nah, evaluasi kerja sistem kerjanya ini tadi produktivitas tadi ya. Apakah kita misalnya dengan 10 karyawan itu sudah optimal tidak gitu atau ternyata ini terlalu berlebih nih ini karyawannya sehingga perlu pengurangan atau mungkin justru kekurangan karena setelah dilihat dari beban kerjanya mereka over misalnya berarti butuh penambahan SDM seperti itu. Nah, kemudian pengembangan kegiatan laboratorium. Nah, kegiatan laboratorium itu bukan hanya tadi berfungsi sebagai untuk melakukan pemeriksaan laboratorium ya, tetapi tentu akan bisa dikembangkan apakah lab kita bisa dikembangkan sebagai lab penelitian atau mungkin sebagai lab rujukan dari lab yang lebih bawah lebih sederhana dari lab kita atau mungkin mengembangkannya dalam bentuk pelatihan. Misalnya kita bisa merancang lab kita itu menjadi lab yang dibutuhkan untuk pelatihan misalnya. Bisa saja seperti itu tergantung tadi dari visi misi ya laboratorium yang kita punya. Nah, laboratorium klinik berdasarkan Permenkes 411 tahun 2010 itu diartikan sebagai laboratorium kesehatan yang melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik. Ya, ingat ini ada garis ada apa namanya kekhususan yaitu spesimen klinik. Apa itu spesimen klinik? Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dari dan atau diambil dari bagian tubuh manusia. Ya, jadi ada pembatasan di situ ya. Tetapi tentu saja eh, ini adalah tadi tergantung dari pengembangan lab kita nanti ya. Eh, Bisa jadi lab kita itu tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap spesimen klinik yang berasal dari tubuh manusia, tetapi mungkin untuk tubuh hewan atau bahkan dari makanan minuman. Ya sekarang mulai berkembang ya apa namanya pemanfaatan laboratorium klinik. Nah, yang melakukan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Nah, ini adalah eh, arti dari laboratorium klinik berdasarkan Permenkes 411. Ya. Nah, kemudian untuk spesimen klinik tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ini adalah spesimen yang diambil dari bagian tubuh manusia ya. Yang tujuannya untuk pertama bisa jadi untuk diagnostik seperti memang ini adalah tujuan utamanya. Kemudian bisa juga untuk penelitian, bisa juga untuk pengembangan pendidikan dan atau analisis lainnya termasuk new emerging ya dan penyakit infeksi yang berpotensi pandemik. Nah, ini spesimen klinik ya, tadi. Nah, bagaimana dengan klasifikasi laboratorium klinik? Tadi ada Pratama, Madya, tadi disinggung di depan ya, bahwa jenis dan klasifikasi laboratorium klinik ini berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Permenkes 411 bahwa laboratorium klinik itu dibedakan menjadi dua tipe, yaitu laboratorium klinik umum dan satu lagi adalah laboratorium klinik khusus. Ya. Nah, untuk laboratorium klinik umum di sini, laboratorium klinik umum ini merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik di bidang hematologi, kemudian kimia klinik, mikrobiologi klinik,
parasitologi klinik, dan imunologi klinik. Itu yang umum. Nah, sedangkan yang khusus ini laboratorium yang hanya melakukan pemeriksaan di dalam salah satu bidang pemeriksaan khusus yang kemampuannya tertentu. Ya, tidak semua dia lakukan pemeriksaannya. Itu. Nah, laboratorium klinik umum ini ada tingkatan-tingkatannya, tergantung tadi persyaratan dia sebagai sebagai sebuah laboratorium. Ya. Untuk laboratorium klinik umum dibagi menjadi tiga tingkatan tadi ya, ada pratama, madya, dan utama. Nah, yang pratama ini merupakan laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan berbatas kepada teknik yang sederhana. Ya, ini adalah persyaratannya ya secara apa namanya secara definisi ya. Tentu nanti secara persyaratan SDM kemudian alat-alat yang diperlukan yang harus ada itu nanti akan eh, semuanya lengkap disajikan pada Permenkes 411 ya. Nah, sedangkan untuk Madya ini adalah eh, ada di samping dia memenuhi persyaratan sebagai laboratorium klinik Pratama, ada tambahan satu lagi bahwa di dalam laboratorium klinik Madya ini, laboratorium klinik umum Madya ini ditambah dengan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana. Itu ya bedanya. Nah, sedangkan yang paling tinggi tingkatannya adalah laboratorium klinik utama. Nah, laboratorium klinik utama ini merupakan laboratorium yang melakukan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih lengkap dari laboratorium klinik umum Madya dengan teknik otomatik. Ya, jadi persyaratannya bahwa untuk LKU utama dia menggunakan peralatan dengan teknik otomatik. Sebagian besar peralatannya itu adalah sifatnya otomatik. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini Bu Andri ini masih lagi kerja ya, masih pakai seragam. Bu Andri di mana? Tugas masih di mute. Ya sambil Di ini ya biar biar rumah sakit biar Sutana jangan lagi. ya. Di mana? Rumah sakit Sutana lah. Yang dulunya rumah sakit Kusta, Ibu. Oh, di mana itu sekarang posisinya? Tangerang, Tangerang, Ibu. Oh, Tangerang. Oke. Ya, Ya. Dulu Kusta ya namanya. Khusus Kusta ya, ya. Hmm. ya, saya sebelahan sama Poltekkes Banten, Bu. Oh, gitu. Oh. Nempel. Iya, 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 jauh ya. Iya. Oke. Makasih Bu Andri. Ya, nanti kita ini orang spesialis penyakit kusta. Ya, dulu saya tugas di Poltekkes Medan itu untuk mata kuliah mikrobiologi itu kita selalu berkunjung ke rumah sakit kusta untuk praktek ininya pengambilan Bismillah. sampling sampel itu dari telinga ya. Iya. Jadi eh, tentu yang kita ambil adalah orang yang memang sudah nggak menular apa udah nggak apa Nggak namanya berasa, Bu, biasanya. kenapa Udah tidak berasa. iya iya itu mereka biasanya sakit kusta itu kan diletakkannya itu di luar apa Pinggir ya. namanya di luar kota ya Harus dia biasanya. dia Kan punya tengah kota, Bu, satu sekarang. betul dia kayak punya perkampungan khusus seperti itu. Iya, iya. Tadi karena memang apa masyarakat kita itu kan belum bisa menerima ya eh, kalau misalnya ada kasus-kasus seperti itu. Dia tidak bisa membedakan ini orang masih penyakitnya masih menular atau tidak itu tidak mereka. Sehingga meskipun mereka sembuh itu biasanya mereka tetap akan berada di perkampungan itu gitu. Ya, itu kalau di Sumatera Utara itu adanya di Brastagi itu. Iya.
di saya udah Di beberapa sana kali juga di masih sana. ada kampungnya, Bu. Kenapa? Di sana juga masih ada kampungnya. Ya, mm-mm. Jadi mereka ada berkebun. Jadi ada kampungnya. Mereka yang pasien yang sudah sehat itu berkebun di sana untuk hidup sehari-harinya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian laboratorium klinik khusus ya. Nah, tadi yang kalau yang umum itu eh, pemeriksaannya terkait dengan yang sifatnya umum eh, bisa dilakukan beberapa jenis pemeriksaan ya. Tetapi kalau untuk yang khusus ini dia sifatnya hanya satu jenis pemeriksaan atau ya satu jenis pemeriksaan. Misalnya laboratorium mikrobiologi klinik ya. Di sini laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan mikroskopis biarkan identifikasi bakteri, jamur, virus, dan uji kepekaan. Nah, tentu kalau saat ini kan pengertiannya masih sederhana sekali ya. Kalau saat ini sudah sampai berkembang kepada eh, apa namanya genetik ya. Kalau yang untuk mikrobiologi ini, bahkan kemarin pada saat COVID-19, yang virus juga masuk ke sini ya, ke lab mikrobiologi klinik ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah laboratorium parasitologi klinik. Ini adalah laboratorium klinik yang melaksanakan identifikasi parasit eh, atau stadium dari parasit baik secara mikroskopis dengan atau tanpa pulasan, biakan atau imunoase. Ini pengertian diambil dari Permenkes 411 itu ya. Nah, yang terakhir adalah laboratorium klinik khusus, yaitu laboratorium patologi anatomi. Nah, untuk laboratorium patologi anatomi, ini adalah laboratorium klinik yang melaksanakan pembuatan preparat histopatologi, pulasan khusus sederhana, pembuatan preparat sitologi, dan pembuatan preparat dengan teknik potong beku. Nah, tentu ini kalau sekarang di rumah sakit, barangkali eh, apa namanya untuk otopsi juga masuknya ke sini ya. Biasanya untuk pemeriksaan yang memerlukan apa namanya otopsi itu dimasukkannya ke lab patologi anatomi seperti itu. Nah, itu untuk jenisnya. Nah, sedangkan penyelenggaranya, nah untuk penyelenggara kita tahu bahwa laboratorium saat ini sangat berkembang ya, terutama yang swasta ya. Laboratorium itu yang pemerintah pusat ya, kemudian ada laboratorium Pemda, kemudian swasta ya. Yang kalau pemerintah dan Pemda ini sekarang justru banyak yang terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya seperti rumah sakit ataupun klinik ya. Kalau swasta itu maju-maju justru dia tunggal khusus laboratorium ya. Seperti kita tahu ada Pramita, ada laboratorium lainnya ya yang besar-besar. Ya, ini agak kecil tulisannya saya besarin dulu ininya. Nah, laboratorium sendiri itu memiliki hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban ini juga diatur di dalam Permenkes itu ya. Nah, kewajiban laboratorium yang pertama ini adalah melaksanakan pemantapan mutu secara internal. Nah, pemantapan mutu secara internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu secara eksternal yang diakui oleh pemerintah. Nah, apa sih penting dan urgennya sehingga ini wajib dilakukan? Nah, ini sebenarnya lebih mengarah kepada pengakuan ya, pengakuan pihak eksternal. Nah, kalau pihak eksternal sudah mengakui ya, maka kita tidak susah lagi untuk melakukan yang namanya eh, promosi. Ya, pasien akan mempercayai hasil pemeriksaan kita jika tentu mutu hasil laboratorium yang kita keluarkan itu valid. Nah, validnya itu diakui secara internal maupun secara eksternal yang bisa dibuktikan gitu ya. Nah, buktinya tentu ada eh, cara-caranya ya. Nah, nanti akan kita lebih jauh bahas di diskusi.
Kemudian mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan atau KALK setiap 5 tahun sekali. Nah, akreditasi ini berlaku hanya 5 tahun ya. Eh, di sini ada yang menjadi asesor, Nggak ada kayaknya, Bu. nggak ada ya. Nah, ini kan mereka rekrutmen tiap tahun nih eh, sebagai menjadi asesor, apa namanya, mencari eh, SDM untuk bisa sebagai asesor. Mungkin ini teman-teman yang senior-senior bisa nih nanti eh, memang ada persyaratannya nanti mungkin selesai sarjana terapan bisa mendaftar nih. Jadi asesor ya, asesor KALK untuk laboratorium Amin. kesehatan. Iya, itu gratis kok daftarnya. Daftarnya kemana, Bu? Nanti akan kita bahas ya di apa namanya akreditasi, eh, persyaratan dan lain sebagainya. Kemarin itu bulan September itu dari kalau kalau dari Poltekkes itu ada 2 orang yang dikirim ke Bu Retno dengan Pak Haryadi ya. Bu Retno itu sudah dari setahun yang lalu sudah menjadi asesor kan. Kemudian berikutnya adalah menyelenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan laboratorium. Nah, K3 ini menjadi wajib ya, karena memang laboratorium itu bisnis laboratorium berbeda dengan bisnis misalnya kita seperti bisnis Indomaret. Bisnis Indomaret itu kan resiko K3-nya tidak apa sebahaya laboratorium ya. Kita mulai dari eh, apa namanya pengambilan spesimen sampai nanti penanganan limbahnya itu harus sesuai dengan standar ya. Eh, dan memenuhi kaedah-kaedah dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, kemudian memperhatikan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial meskipun orientasi kita sekarang ini mau rumah sakit swasta, mau mau lab swasta, apapun atau lab pemerintah itu sudah core business ya. Core business artinya bahwa mereka itu menyelenggarakan layanan laboratorium itu tentu tidak tidak hanya apa namanya memperhatikan eh, ini sudah melayani atau tidak, tetapi oleh Kementerian Kesehatan sendiri ini sebenarnya lab ini eh, ada hasilnya atau tidak gitu ya, ada hasilnya atau tidak. Nah, di samping itu dia juga memiliki kewajiban memperhatikan fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini biasanya itu kalau lab-lab swasta itu kan ada program-program diskon atau mungkin ada melakukan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Nah, itu adalah salah satu fungsi sosial yang dijalani oleh laboratorium. Dan itu memang wajib dan diatur oleh eh, Permenkes tadi. Kemudian berikutnya adalah membantu program pemerintah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berperan serta secara aktif dalam asosiasi laboratorium kesehatan. Nah, ini yang poin terakhir nih, asosiasi laboratorium kesehatan wajib ya. Bukan berarti ini saya nggak suka organisasi, saya ini tidak bisa. Jadi itu adalah suatu kewajiban. Nah, banyak hal positif yang banyak positifnya ya kita masuk ke dalam suatu organisasi profesi ini. Tentu yang pertama mungkin ini teman-teman sudah tahu ya, memang kalau kita tidak memanfaatkannya secara maksimal mungkin kesannya adalah kita hanya ngeluarin iuran misalnya seperti itu. Padahal organisasi itu salah satu fungsinya adalah melindungi ya, melindungi semua anggota OP-nya ya. Salah satunya dengan misalnya kalau OP-nya itu kalau anggotanya itu terkena misalnya masalah hukum terkait dengan tupoksinya ya. Jadi dia bisa membuat apa namanya menyediakan ya layanan untuk eh, bagaimana untuk membantu ya membantu si eh, anggotanya tadi seperti itu. Dan tentu kemajuan pemeriksaan laboratorium kita bisa dapatkan dengan mengikuti secara aktif nih untuk pertemuan-pertemuan di asosiasi ini.
Nah, kewajiban lain adalah ini nih. Kalau kita membuat sebuah laboratorium, kita wajib menampilkan papan nama. Jangan nanti kita bilang kita punya laboratorium, tetapi eh, pas ke sana nggak ada namanya, nama nama labnya apa, klasifikasinya apa, alamatnya di mana, nomor izinnya tidak ada. Nah, ini akan menyusahkan kita kalau misalnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Oke, nah ini adalah beberapa contoh yang saya ambil di apa Google ya terkait dengan pemberian papan nama. Nah, ini ada nama jelas ya, kemudian ada alamatnya. Nah, kemudian biasanya meskipun di sini tidak disertakan surat izin, biasanya pada saat kita masuk mungkin ada ditempel di dinding lobinya misalnya atau seperti apa, itu biasanya ada izin. Atau paling tidak di kertas registrasi itu pasti ada surat izin dari lab tersebut. Nah, ini beberapa contoh aja. Ya. Nah, tadi kita berbicara terkait laboratorium klinik umum dan laboratorium klinik utama. Nah, tadi untuk yang spesifik dari yang laboratorium klinik khusus terakhir, yaitu patologi anatomi, ini hanya bisa melakukan pemeriksaan jika ada permintaan tertulis dari dokter SPA. Ya, ini ya, SPA, spesialis patologi anatomi. Sedangkan untuk laboratorium klinik yang lainnya itu bisa melakukan pemeriksaan spesimen klinik atas permintaan tertulis dari satu Fasiankes ya, baik itu pemerintah atau swasta, bisa dari dokter, bisa dari dokter gigi untuk keperluan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, bisa juga dari bidan ya untuk kesehatan ibu, dan atau instansi pemerintah untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, ini atau misalnya ini instansi seperti Poltekkes ya. Poltekkes itu setiap tahun ada melakukan NCU untuk seluruh pegawai. Nah, itu bisa ya secara tertulis permintaannya. Nah, tentunya di labnya sendiri nanti akan disesuaikan ke dokter ke dokternya ya dokter siapa yang akan merujuk ke labnya seperti itu. Nah tadi yang terkecuali adalah ini yang laboratorium patologi anatomi. Nah kemudian ada syarat lain ya syarat lain untuk mendirikan sebuah laboratorium adalah lokasi. Lokasi itu berupa bangunan, ada prasarana, ada peralatan dan kemampuan pemeriksaan. Ya, jadi kita misalnya mau membangun langsung laboratorium klinik tingkat madya, tetapi kemampuan pemeriksaannya berdasarkan peralatannya itu tidak memenuhi syarat, maka ini tentu tidak akan diizinkan. Jadi sebelum melakukan pendirian laboratorium itu kan ada izin ya. Yang kita eh, biasanya kita urus perizinannya dulu, tentu perizinannya dengan syarat-syarat tertentu. Nanti setelah 2 tahun, maka izin itu akan dievaluasi apakah ini layak dilanjutkan atau tidak, atau justru bisa ditingkatkan seperti itu. Kemudian dari ketenagaan dan perizinan tadi. Nah, ini adalah persyaratan lainnya. Ya, kemudian ada kewajiban lain yaitu pencatatan dan pelaporan ini wajib dilakukan ya. Pembinaan dan pengawasan dan ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini kalau misalnya kita tukar guling ya, misalnya kita mau menjual lab kita. Nah, ini ada diatur di dalam Permenkes 411 bagaimana tata cara kalau misalnya kita mengalihkan. Oke, nah ini mungkin pembagian tugasnya nanti eh, yang saya inginkan ini 79 ya. 79 itu ini ada 29. Kalau dibagi 10 kelompok, kalau Empat, dibagi empat, 10 kelompok, 7 empat, orang. empat atau delapan, delapan. 8. 8 ya. Nah, ini saya serahkan nanti sama kelas, karena ini kan ada 20 topik. Berarti bahwa kalau misalnya dibagi 10 kelompok, itu kan 8 orang. Nah, kalau 8 orang itu berarti ada 2 topik ya. Eh, 2 topik sehingga
semuanya masuk 20-nya itu. 20 materi ini bisa masuk ya. Itu. Nah, nanti ini terkait dengan tadi karena ini kita belajar terkait dengan manajemen laboratorium, kita mencoba membuat rancangan laboratorium sesuai dengan persyaratan Permenkes 411 ya. Baik itu persyaratan eh, apa ketenagaannya, kemudian peralatannya, eh, lokasinya yang harus ditentukan ya. Nah, untuk lokasi dan lain sebagainya bisa bisa kita ini aja apa namanya bisa kita eh, apa nggak mesti harus nyata ya. Kita kan berhayal nih, berhayal membuat sebuah laboratorium ya. Silahkan nanti bisa dibuat nama labnya. Kita buat apa? Ya mana tahu nanti eh, dengan kita berhayal dan membuat rancangan ini suatu saat punya lab sendiri ya. Oke, jadi itu eh, untuk nanti barangkali untuk contoh bagaimana rancangannya saya akan berikan kepada PJ kelas aja ya untuk sebagai acuan. Baik, Bu. Nah, ini ada ini apa namanya rambu-rambunya ya untuk unsur-unsur yang harus ada di dalam tugas. Nah, untuk topik 1 sampai 6, nah 1 sampai 6 ini kan membuat rancangan nih. Rancangan ya, rancangan semua nih merancang laboratorium ya. Nah, itu yang harus ada itu nah rancangan eh, perencanaan laboratorium identitas labnya. Tadi identitas lab ini ada nama labnya, ada alamatnya ya. Desainnya, desainnya itu eh, kalau sebuah tentu kalau eh, lab Pratama itu kan sederhana ya. Mungkin harus tempat pendaftaran, kemudian ada ruang ruang pemeriksaan, ruang tunggu, kemudian ada tentu tempat pengambilan sampel ya, sampling seperti itu, ada toiletnya, nah itu harus ada dan yang wajib dari semuanya adalah pelaksanaan K3-nya ya K3 karena K3 ini wajib K3 termasuk nanti terkait dengan pembuangan limbah. Nah, untuk pembuangan limbah ini karena memang AMDAL ya, eh, bisa saja AMDAL ini mungkin kita tidak memiliki AMDAL sendiri ya, tetapi biasanya kita kerjasama dengan pihak ketiga ya, termasuk kalau di Poltekkes itu dengan jalur hijau namanya, PT Jalur Hijau. Jadi mereka setiap sekian kilo eh, limbah yang kita hasilkan, mereka akan datang sesuai dengan perjanjian atau MOU yang kita buat. Nah, itu bisa aja seperti itu ya. Tetapi itu memang suatu kewajiban ya. Nah, kemudian desain laboratorium dan alur kerja atau flowchart-nya. Nah, tentu ini apa namanya sangat berhubungan dengan struktur organisasinya ya. Nah, flowchart-nya itu diagram chart kegiatan laboratorium mulai dari apa lab itu menerima permintaan ya, permintaan, kemudian alurnya setelah menerima surat permintaan ke siapa nih? Nah, kemudian ke siapa baru dikerjakan dan lain dan seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian ada struktur organisasinya, ya ada eh, apa kepala labnya, kemudian kalau yang tentu untuk yang lab lab klinik Pratama ini tidak banyak ya SDM yang dipersyaratkan dibandingkan dengan lab misalnya lab Madya ataupun lab utama. Kemudian proses operasional laboratorium, ada bagaimana keberadaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan dana, sistem pengendalian laboratorium. Jadi ada pencatatan dan pelaporan, penyimpanan dokumen, pemusnahan, pengendalian dokumen, penandaan atau coding ya, coding dokumen, pengkajian, evaluasi terhadap kontrak layanan. Nah, perencanaan pengadaan bahan, pemilihan bahan, penyimpanan bahan, pemeriksaan spesimen. Nah, ini masuk ke dalam manajemennya. Jadi em, tentu sebagai seorang laboran ya kita tidak hanya mampu
Kalau kita manajerial, kita tidak tidak hanya diminta kemampuan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi kalau manajerial maka dia harus mampu bagaimana memilih bahan, ya, pengadaan bahannya seperti apa, alat dan bahannya, termasuk ini vendor mana yang akan menjadi pihak penyedianya, ya. Nah, bagaimana memilih vendor yang baik dan ini nanti akan diberikan apa teorinya, ya, untuk persyaratannya, ya, untuk mencari vendor yang kita bisa menentukan si A atau si B. Salah satunya adalah tentu dengan rekam jejaknya, ya, dan berkeberlanjutan. Jangan sampai kita beli alat tiba-tiba begitu paket habis bahannya nggak bisa kita beli lagi. Nah, alatnya mau diapain tuh? Ya, kayak kayak kemarin pada saat COVID-19, ya, pemerintah jor-joran beli alat sampai triliunan untuk pemeriksaan COVID-19. Nah, itu sempat sampai dibahas kemarin sama Menteri, eh, apa namanya, kebermanfaatnya untuk saat ini. Jadi alatnya mahal, tapi ternyata sekarang kita tidak bisa gunakan gitu, eh, untuk karena itu spesifik sifatnya, tidak 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 sifat makro, ya. Kalau makro mungkin bisa kita pakai untuk kebutuhan yang lainnya, ya. Tapi kalau dia spesifik sifatnya, misalnya hanya bisa mengidentifikasi gen eh, dengan kualifikasi COVID-19 misalnya, maka gen lainnya tidak terdetek gitu. Nah, itu sedang dievaluasi tuh peralatan kemarin. Mungkin teman-teman di sini banyak juga itu yang dapat dari pemerintah, ya, alat-alat kemarin pada saat COVID-19. Nah, kemudian pemilihan bahan juga begitu, ya. Penyimpanan bahannya seperti apa? Eh, jadi ini perlunya coding tadi, ya. Kalau misalnya bahan berbahaya, eh, berbahaya kan ada simbol-simbol yang harus kita kita pakai, ya, untuk misalnya ada segitiga, ya, lambang seperti itu, ya. Ini lambangnya apa? Nah, itu juga harus menjadi eh, apa perhatian kita sebagai seorang manajerial. Dan yang terakhir ini pemeriksaan spesimennya seperti apa. Nah, untuk 7 sampai 15, nah ini persiap kan terkait dengan ini, ya. 7 sampai 5. Nah, ini tata laksana pemeriksaan. Nah, ini nanti mungkin untuk pemeriksaan COVID-19 ini akan saya ganti aja, ya. Karena ini untuk saat ini kan udah nggak terlalu ini, ya, terlalu urgent untuk COVID-19. Jadi mungkin akan saya rubah nanti yang poin COVID-19 ini. Nah, ini tadi, jadi kalau yang untuk tata laksana, jadi mulai dari praanalitiknya, ya. Misalnya tadi pemeriksaan malaria, praanalitiknya persiapan s- pasiennya seperti apa. Kemudian alatnya seperti apa, bahan, sampel, kemudian bagaimana membuat codingnya, menyimpan dan pengiriman sampel. Nah, ini biasanya kalau yang eh, tingkat tingkat tahun lalu, ya, itu ada dia eh, tapi RPLD 3, ya, bekerjanya itu di apa namanya, di tempat yang untuk pemeriksaan malaria yang dikirim dari eh, daerah timur Indonesia. Nah, itu pengirimannya nah, itu penting, ya, bagaimana misalnya kalau kita melakukan pengiriman dan penyimpanan sampel agar ini masih valid untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, karena apalagi misalnya malaria. Kalau malaria itu tentu kalau sampel darah yang dikirim agak agak beresiko, ya. Biasanya yang dikirim itu adalah sampel yang sudah dibuat preparat. Nah, ini pembuatan preparat ini kan kalau untuk malaria tidak bisa sembarangan juga, ya. Eh, atau pada saat pembuatan preparatnya bagus, tapi pada saat eh, apa eh, ini penyimpanan atau packingnya itu terjadi goresan segala macam, itu nggak bisa dipakai juga kalau misalnya pengirimannya itu dari jarak jauh. Jadi ini nanti hal-hal ini bisa dijelaskan pada saat pembuatan
tugas PPT-nya. Nah, kemudian analitik pengerjaannya seperti apa, pasca analitiknya bagaimana, verifikasi dan validasinya, kemudian pencatatannya seperti apa, eh, pelaporannya, kemudian penanganan limbah dan K3-nya. Seperti itu. Oke, itu ya untuk pendahuluan kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Kemarin saat medlit kita nggak ketemu semua ya. Saya hanya kelompok kelas B kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ada yang baru pertama Iya, Bu. ketemu dengan saya nih. Iya, Bu. Saya Boleh, medlit sama ibu, Bu. boleh ya. Oh iya, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, jadi em, saya buat. Ini masih di tempat kerja semua ya? Sambil kerja, Bu. Iya, Bu. Iya, ini ada Pak, siapa nih Pak Andi ya? Iya, Bu. Pak Andi di mana Pak Andi kerja? Di rumah sakit Duren Sawit, Bu. Oh, Duren Sawit. Rumah Iya, benar. sakitnya? Iya, Bu. Oh, rumah sakit. Benar, benar. Hmm, rumah sakit. Ya, ini alumni mana nih Pak Andi? Saya dari Jogja, Bu. Poltekkes Jogja. Iya, Poltekkes Jogja tahun 2002. Oh, 2002. Iya. Oke, sudah senior. Sudah senior di dalam bidang laboratorium. Ini pengalamannya perlu nih dibagi nanti. Ini siapa nih? Ruhansyah siapa? Ya, Bu. Ya, nah gimana? Di mana tugas nih, Bu? Di Puskesmas, Bu. Puskesmas Oh, Gembor. puskesmas mana? Gembor, Kota Tangerang. Oh, Tangerang. Barengan dong dengan Bu ini deketan. Ya, dengan Bu Andri. Ya, Tangerang ya. Oke. Udah lama Bu di sana? Dari 2006, Bu. Oh, 2006. Tadinya di mana? Apa alumninya? Alumninya Poltekkesnya sini, Bu. Apa, AK Depkes. Oh, AAK dulu ya? Ya, masih AK. Oh, yang Jakarta. Iya, kampusnya Oh, di sini, Bu, di Poltekkes 3. oh gitu. Iya, iya, iya. Berarti sama apa dosen-dosen senior udah kenal ya Pak Husen, Pak Ya, Bagia ya. ya, Bu, masih kenal. Iya, kasih. Sama Bu. Siapa lagi nih? Saya acak aja dah. Hati ada Ada Mbak nih, Hati? Bu. Ada, Bu. Ya, Ada. Ya, ya Mbak Bu. Hati. Di mana tugas Mbak Hati? Di Mitra Keluarga Bekasi Timur, Bu. Mitra keluarga? Iya, yang Bekasi Oh, Timur. oh Bekasi Timur. Iya, sering lewat gedungnya gede itu. Senior nih, Bu, senior. Pinggir tol ya, Bu. Iya, mitra keluarga. Kayaknya dulu dulu banget pernah tuh ada anak D3R D3 RPL ya kalau nggak salah Di tiga, Bu. Se- Teman-teman sih di Bandung, Bu. di Bandung ya. Hmm. Mitra keluarga. Iya karena pernah ke sana saya dia saat PKL di Tapi, tempat Bu, kerjanya. ada Barat, Bu. Dari Barat tahun kemarin. Oh udah 3 tahun yang lalu kali 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Sebelum COVID. Oh, nggak ada dari Timur. Iya. Timur, mana saya, Bu? Iya. Dulu D3-nya dari mana? Berarti. Tamrin, Tamrin, Bu. Oh, Emma Tamrin. Oke. Iya, Ya, sama Bu Retno dulu ya. Bu Ratno. Bu Retno kan alumni MH Tamrin. Oh, angkatan berapa, Bu? Oh, kurang tahu ya. Yang angkatan Beliau pertama, alumni. Bu. Iya, beliau alumni MH Tamrin.
Eh, Ayu Landari, Mbak Ayu, ada? Ya hadir Bu. Ah ya Mbak Ayu. Ini lagi kerja juga nih kelihatan. Iya Bu, masuk pagi Bu. Masuk pagi sampai jam segini. Iya Bu, kuliah dulu Bu. Oh iya iya. Di mana tugas? Di rumah sakit Respon Bu. Oh rumah sakit PON. Oh Iya Bu. kemarin saya ke sana tuh rumah sakit Oh PON. iya Bu. Iya Iya Bu, itu lagi ada yang apa PKL Bu. ngurus ngurus pembayaran mahasiswa PKL. Oh, ya Bu. Keren ya sekarang PON ya. Iya Bu, nambah gede. Iya orang-orangnya juga keren. Amin. Hmm. Udah lama di sana? Baru 2 3 tahun Bu. Dulu di mana kuliahnya? Dulu kuliahnya dari MH Tamrin Bu. Lulus Oh Tamrin juga. 2018. Siap. Oh 2018. Oh baru Iya, ya masih muda. baru. Iya Mbak Ayu, Ya makasih. Bu. Ya, Makasih Bu. oke, siapa lagi? Satu lagi deh. Cowok nih siapa nih? Doni, Doni ada? Siap, Bu. Ada, Bu. Hadir. Ah ya, karena nggak buka saya panggil namanya. Iya, Bu. Siap. Ya, Hadir. kerja di mana? Saya di RSUD Depok Timur, Bu. Depok. Depok Timur ya, di Tapos. Hmm. Oh, oke. Udah lama di sana? Kebetulan saya mutasi dari RSUD Depok yang di Sawangan, jadinya rumah sakitnya baru, Bu. 2022 baru launching. Oh gitu. Alumni mana? Saya alumni D3-nya Poltek. Jakarta 3 juga. Jakarta 3 juga? 2010. Oh 2010. Ya. 2010. Pak Haryadi barengan? Dia di tingkat saya, Bu. Oh adik Per hari. tingkat. Ya. Hmm. Ya. Siapa? Berarti Bu Eva enggak? Bu Eva, Bu Dewi, ya. Nah, Seangkatan? enggak. Mereka lebih senior dari saya, Bu. Oh, Ya. oke oke. Ya, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Mungkin kalau perkenalannya nanti sambil jalan ya. Saya mau menayangkan satu lagi, mungkin terkait dengan teorinya ya. eh ini mana materinya tadi? Sudah terlihat? Udah Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah Bu. Ya, ya ini saya eh, sebenarnya udah nyimpan di file secara online ya. Saya coba download lagi, tetapi eh, nggak terdownload. Jadi saya langsung dari online saja saya ambilin untuk materinya. Jadi tadi kita berbicara terkait dengan manajemen salah satu yang dikelola adalah terkait dengan manajemen sumber daya laboratorium di klinik. Nah, sumber daya laboratorium klinik eh, di klinik ini ada dua tipe ya. Ada dua tipe yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.
Nah, sumber daya manusia ini merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang pegawai yang terdiri atas potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, SDM atau tenaga kerja yang ada di laboratorium itu menjadi sumber daya dari pendirian laboratorium. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah sumber daya non-manusia. Nah, untuk yang non-manusia ini tentu yang sifatnya bisa berupa sarpras, atau peralatan, atau mesin-mesin, atau alat-alat non-mesin, dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pelayanan laboratorium klinik. Nah, kita tahu bahwa eh, peralatan laboratorium itu harganya itu tidak ada yang murah, ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa mampu melakukan pengelolaan secara optimal agar alat-alat kita yang kita punya selama ini, yang mahal-mahal tadi itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama tentunya. Ya, nah ini juga menjadi pertimbangan kita di dalam menentukan harga jual layanan, ya, harga jual layanan. Makanya terkadang em, harga pemeriksaan masing-masing lab itu kan berbeda-beda, ya, tidak semua sama. Tentu mereka menghitung kosnya. Kosnya misalnya dia dengan sekian jumlah karyawan, dengan penggajian sekian juta per bulan, kemudian dengan alat-alat mahalnya, maintenance-nya seperti apa. Nah, itu semuanya menjadi pertimbangan untuk bagaimana sehingga kos atau biaya yang dikeluarkan itu untuk eh, konsumen itu bisa minimal eh, tidak merugikan si orang laboratoriumnya, gitu, si pemilik laboratoriumnya minimal, ya. Tentu nanti akan ada hitungan-hitungan terkait dengan pembiayaan di dalam laboratorium. Nah, kemudian kali ini kita membahas terkait dengan jenis-jenis sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia di dalam laboratorium itu ada yang apa dari kalangan dokter, kemudian dokter ini juga beberapa jenis, ya, itu yang masuk ke dalam golongan staf medis. Kemudian ada tenaga teknisnya. Tenaga teknisnya ada, kalau dulu namanya analis kesehatan, ya, kalau sekarang teknologi laboratorium medis, ya. Kemudian ada perawat kesehatan. Ini juga diperlukan di dalam sebuah laboratorium. Kemudian dokter umum itu masuk ke dalam teknis laboratorium, sarjana kedokteran, kemudian ada sarjana farmasi, ada sarjana biologi mungkin, kemudian ada sarjana teknik elektromedik. Nah, itu masuk ke dalam tenaga teknisnya. Kemudian ada sarjana teknik kesehatan lingkungan. Nah, ini juga sekarang masuk, ya, ke dalam teknik tenaga teknisnya. Kemudian ada tenaga administrasi dan ada asisten analisnya. Oke, itu yang masuk ke dalam tenaga teknis laboratorium. Nah, untuk kualifikasi persyaratan SDM klinik, ini kita mengacu kepada Permenkes nomor 028 Menkes per 1 2011 tentang klinik pada pasal 18-19, ya. Nah, apa itu tenaga medis? Nah, setiap persyaratan tenaga medis di sini adalah setiap tenaga medis yang berpraktik di klinik harus mempunyai yang namanya eh, STR dan SIP. Nah, itu menjadi suatu kewajiban, ya, agar pekerjaan kita itu dianggap sah seperti itu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di klinik harus mempunyai surat izin sebagai tanda registrasi. Nah, ini mungkin beberapa laboratorium mengabaikan, ya, tetapi begitu nanti akan akreditasi, ini semua diminta. Ya, semua akan diminta karena yang kita lihat pada saat asesmen akreditasi itu adalah by data, ya. Orangnya ada tapi tidak bisa melampirkan persyaratan ini, nanti dianggap dicoret, dia tidak dihitung seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita nih sebagai TLM, ATLM, ya. Nah, kita memiliki
perjalanan untuk memperoleh SIK-nya ya. Saat ini kita misalnya nih yang prodi STR sekarang ini tamat dari STR bukan berarti sudah langsung bisa membuat atau mengikuti sertifikasi, tetapi harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Bahkan sekarang ada tambahannya ya, ujian OSCE ya. Jadi tambah tambah lebih ketat lagi ya, karena dirasa tidak cukup kalau hanya uji kompetensi mungkin. Meskipun saat ini belum wajib ya, belum wajib untuk uji OSCE, tetapi kita di Poltekkes Jakarta 3 itu sudah 2 tahun ini menyelenggarakannya itu untuk mengantisipasi mana tahu nanti suatu saat ada perubahan, maka alumni dari Poltekkes Jakarta 3 sudah ada sertifikat OSCE-nya. Seperti itu. Nah, uji kompetensi, kemudian sertifikasi, dan baru surat izin kerja. Nah, saya rasa ini untuk uji kompetensi sudah pada tahu ya semua ya, cara mendaftar dan segalanya. Nah, saya baru menerima surat nih kemarin terkait dengan jadwal uji TO Ukom ya, TO Ukom. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita itu seluruh mahasiswa baik reguler maupun yang alih jenjang RPL itu TO Ukom itu dibiayai oleh Poltekkes. Ya, namun untuk saat ini di RKAKL ternyata tidak ada ya. Tapi saya juga sebagai sekjur ini masih berusaha ya untuk bagaimana agar ini juga masih bisa ditangani oleh Poltekkes. Bagaimana apakah mau separuhnya kayak mau apa gitu ya. Karena lumayan 185 ya, 185 bayarnya ya. Nah, TO-nya ya bukan UKOM-nya. Kalau UKOM kalian sudah ada ya, dan apa dananya itu udah ada. TO-nya yang tidak ada. Ya, ya ini karena kenapa kita wajibkan TO, karena memang untuk melatih bagaimana membaca soal terutama. Membaca soal, memaknai soalnya, kemudian baru bisa menjawabnya seperti itu. Nah, itu eh, di luar dari konteks Menlab ya, tetapi ini tadi terkait dengan persyaratan SIK tadi, karena UKOM tadi. Oke. Nah, kemudian sumber daya manusia. Nah, ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan ya, atau pegawai ya. Eh, ini secara umum ya, karena secara umum SDM, jadi apakah buruh, manajer, atau sesama tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi atau instansi tadi. Nah, itu seluruh orang yang terlibat di dalam suatu kelompok atau lembaga atau instansi itu masuk ke dalam sumber daya manusianya. Nah, bagaimana sumber daya pengelolaan sumber daya manusia ini? Kalau tadi kita lihat manajemen itu mulai dari bagaimana proses masuknya, ya, seleksinya seperti apa. Sama dengan kita menyeleksi alat bahan. Nah, orang juga begitu, ya. SDM juga harus kita seleksi, ya, ada seleksinya. Nah, tentu seleksi ini diawali dengan perencanaan kita. Kita butuh berapa nih SDM untuk lab kita. Jadi ada perencanaan atau planning. Ini adalah pengambilan sebuah keputusan yang sudah memperhitungkan dengan matang mengenai apa yang akan dilakukan di masa mendatang oleh suatu instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang dia tentukan. Nah, ini tadi kalau kita eh, apa namanya baru memulai, tentu kita tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu muluk-muluk ya untuk SDM-nya ini. Yang penting eh, te- eh, kita harus bisa atau mampu menyeleksi orangnya. Jangan hanya melihat, oh dia mampu nih, ini itu gitu ya. Tetapi ternyata dia minta standar standar gaji yang tinggi. Tentu tentu ini nggak masuk ke hitungan kita sebagai pemula misalnya seperti itu. Jadi ini fungsi dari perencanaan atau planning. Kemudian baru rekrutmennya seperti apa. Nah, suatu proses untuk menentukan kandidat yang bermutu tentunya tadi ya. Apa yang mana nih yang pas untuk mengisi lowongan yang kita perlukan. Berikan suatu peluang kerja kepada orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi dari pekerjaan yang tersedia untuk mencapai tujuan perusahaan. Sekali lagi bahwa apapun yang kita targetkan itu harus
menuju kepada goal dari tujuan kita. Ya, kita milih orang-orang ini dengan tujuan agar tujuan kita mendirikan sebuah laboratorium ini tercapai. Ya, jangan sampai nanti mereka sudah eh, bagus segala macam ini, tetapi tidak mampu membantu kita untuk mencapai tujuan dari usaha. Bahkan bisa menjadi hal-hal konflik seperti itu. Itu perlunya tadi rekrutmen dan seleksi selanjutnya. Nah, kemudian tadi dari rekrutmen tadi kita buka peluang, lowongan, kita seleksi lah beberapa kandidat yang kita inginkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk, jangan lupa bahwa SDM yang kita punya ini harus dilihat capaian kinerjanya. Ya, ini kinerjanya baik atau tidak. Kemudian, oh ini ternyata kurang mampu di alat kita ada yang baru nih. Ternyata dia tidak mampu untuk dioperasionalkan oleh SDM kita. Maka kita perlu melakukan pelatihan kepada SDM. Nah, ini pengembangan SDM masuknya ke situ. Nah, kemudian bisa juga melalui training ya, training pelatihan dikirimkan kepada eh, pihak penyelenggara untuk melakukan training. Nah, ini merupakan aktivitas untuk mendapatkan, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sehingga meningkatkan produktivitas tadi. Ya, bisa aja training ini tidak bersifat terkait dengan pemeriksaan ya, bisa saja misalnya untuk menumbuhkan sikap yang lebih misalnya loyal terhadap pasien atau lebih bersifat memberikan layanan terbaik misalnya. Jangan jangan kaku misalnya terhadap karyawan, terhadap konsumen misalnya seperti itu. Jadi tentu training yang kita berikan terkait dengan pengembangan ESQ-nya ya, seperti itu. Nah, baru evaluasi kinerja. Nah, ini wajib dilakukan ya. Kalau saat ini, eh, apalagi kalau yang pegawai pemerintah ya, ini semuanya pakai membuat logbook nggak? Pakai kan? Iya. Nah, itu logbook itu adalah salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja. Nah, ini juga bisa menjadi indikator apakah tenaga kita itu sudah cukup atau kurang, atau malah berlebih dari evaluasi kinerja. Nah, pimpinan akan menghitung nanti beban kerja dari masing-masing. Dan ini juga evaluasi kinerja ini juga bisa dipakai sebagai perhitungan, misalnya eh, dari 5 karyawan kita ternyata ada yang eh, dari kinerjanya itu melebihi dari target. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan untuk pemberian bonus seperti itu. Jadi itu salah satu fungsi dari bagaimana evaluasi kerja ini diterapkan. Nah, tadi kompensasi ya, kompensasi tentu fungsinya ini tadi agar eh, bahwa untuk pendapatan atau penggajian itu berdasarkan evaluasi kinerja itu tidak sama. Kalau sekarang itu tidak sama ya penghasilannya karena kita berbasis evaluasi kinerja. Misalnya kayak kayak Ibu nih sebagai dosen ya. Sebagai dosen itu memiliki per semester itu memiliki target ya. Mengajar misalnya 5 SKS, kemudian melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, mengikuti webinar dan lain sebagainya. Nah, apakah itu tercapai sesuai dengan target atau tidak? Nah, kalau tidak tercapai target, maka tentu akan berdampak kepada penghasilan, remunerasinya, seperti itu. Nah, ini juga apalagi di swasta ini biasanya diberlakukan seperti itu. Nah, pengintegrasian. Nah, ini adalah merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tentu kalau karyawan kita bekerja dengan baik, eh, maka akan eh, menguntungkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini ada imbal baliknya. Nah, perusahaan sudah diuntungkan, maka dia juga harus mampu memberikan kontribusi kepada seluruh karyawannya. Itu maksudnya pengintegrasian tadi. Ini kalau kita idealnya seperti itu ya, idealnya seperti itu. Nah, kemudian pemeliharaan sekali lagi tadi pemeliharaan untuk
alat-alat di laboratorium ini menjadi perhitungan yang wajib dilakukan, ya, wajib banget ya, karena tentu kita melihat dari ini apa namanya harga ya, harga peralatan yang kita punya. Misalnya mikroskop aja terlihat sederhana ya, tetapi kalau misalnya kita tidak pelihara, eh, eh, sesuai dengan SOP penyimpanannya, misalnya mikroskop itu kan disimpan dengan suhu sekian sehingga harus diberikan lampu ya, lampu pijar, agar tujuannya adalah tidak ditumbuhi oleh jamur terutama. Nah, ini yang mikroskop bagian yang paling mahal itu akan lensa. Padahal itu lensa adalah bagian yang paling krusial kalau di dalam sebuah mikroskop. Kalau misalnya mikroskopnya disimpannya dalam kondisi gelap, lembab, maka akan tumbuh jamur. Nah, proses pembersihannya juga harus rutin seperti itu ya. Jadi pemeliharaan itu harus menjadi ini harus dibuat perhitungannya juga biaya pemeliharaan. Nah, kemudian pemberhentian. Nah, tentu manajemen SDM juga akan mengatur ya pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang merupakan pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban berakhir. Nah, ini berdasarkan evaluasi kinerja biasanya seperti itu. Nah, apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia ini? Kita memanage SDM itu tujuannya apa? Tentu yang pertama adalah productivity, ya, produktivitasnya. Nah, semakin baik SDM yang dimiliki, maka hal ini akan meningkatkan produktivitas yang baik bagi seluruh organisasi atau perusahaan. Tentu ya, ini akan lebih bisa terlihat ya. Menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan terampil akan menghasilkan sumbangsih lebih baik dibandingkan dengan sumber daya manusia yang kurang terampil. Nah, nah, kurang terampil bukan berarti kita harus keluarkan yang kurang terampil, tetapi tadi ada bisa cara memberikan dia training, pelatihan, melalui seminar mungkin seperti itu. Oke, kemudian meningkatkan laba atau profit. Nah, sumber daya manusia yang baik dan terampil akan mempengaruhi tingkat laba dari perusahaan. Laba menjadi tujuan utama bagi perusahaan yang juga berkaitan tidak langsung dengan tujuan manajemen sumber daya manusia. Jadi, pengaturan SDM kita itu tidak terlepas dari tadi penghitungan profit atau laba tadi. Ya. Nah, ekspektasi manajemen SDM. Nah, perusahaan harus memiliki strategi untuk, nah ini kita harus memiliki strategi ya untuk bagaimana melakukan akses terhadap SDM yaitu melalui komitmen, kemudian berwawasan luas tentang perusahaan. Jadi kalau dalam hal ini tentang mungkin lab yang kita akan bangun ya, kemudian mampu bersaing menghadapi tantangan dan cepat beradaptasi. Nah, orang-orang yang eh, mampu bertahan dan cepat beradaptasi itu biasanya yang akan cepat maju ya. Eh, tapi orang yang mudah menyerah, kemudian patah semangat, nah itu selalu apa pikirannya negatif ya. Sehingga kadang orang-orang yang seperti itu akan diperhitungkan untuk menjadi tadi yang PHK tadi. Karena kenapa? Karena dia bisa menjadi eh, momok bagi teman-temannya yang ada eh, di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau yang selalu berpikiran negatif gitu ya. Nah, manajemen SDM juga ini harus bisa menunjukkan kemampuan dan nilai yang mereka jalani dengan melindungi perusahaan dan dari berbagai masalah seperti tuntutan hukum dan lain sebagainya. Nah, ini tugas SDM tadi. Jadi di samping dia menuntut kewajiban dari personilnya, tetapi dia juga harus mampu melindunginya. Nah, ini ada 14 prinsip manajerial dari Henry Fayol ini yang sering digunakan oleh para pengusaha ya untuk bagaimana apa namanya mengelola sumber daya manusia.
ya. Ini dibagi menjadi 4 prinsip ya pembagian kerja. Jadi harus ada pembagian kerja yang jelas ya. Makanya di struktur organisasi itu dia fungsinya sebagai apa. Kalau memang itu tidak diperlukan ya ngapain gitu ya. Atau ini berlebih atau seperti apa. Nah itu ya pembagian kerjanya harus jelas. Kemudian ada wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Disiplin ini yang eh, paling krusial ya, kesatuan perintah ya. Kemudian jangan sampai di dalam sebuah organisasi itu ada dua kepemimpinan, nanti akan bingung stafnya ya, pegawainya. Kemudian kesatuan pengarahan, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Ini juga, nah kalau biasanya hal-hal ini kalau apa namanya, kalau pemilihan pegawai terbaik teladan ini, hal-hal ini menjadi bagian dari pertanyaan yang ditanyakan ya. Untuk mengukur apakah dia eh, lebih mengutamakan kepentingan organisasi atau pribadi. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya beberapa kali ikut sebagai juri ya untuk tim penilai untuk karyawan berprestasi, itu salah satu pertanyaannya ini ya, bagaimana dia komitmennya terhadap eh, institusi tempat dia bekerja. Kemudian penggajian pegawai, kemudian diatur pemusatan, kemudian hierarki tingkatan. Jadi ada tingkatan, tentu ada misalnya ada mulai dari direktur, ada wakil direktur dan sampai kepada nanti staf-staf yang paling bawah sampai kepada OB misalnya atau security. Nah, itu juga apa namanya, terkait dengan hierarki ya tingkatan. Kemudian ketertiban, kemudian keadilan dan kejujuran, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa, inisiatif, semangat kesatuan dalam dan semangat korps. Nah, semangat korps ini artinya bahwa eh, di dalam manajemen SDM kita harus bisa menilai karyawan kita apakah dia memang mencintai institusinya atau tempatnya bekerja atau tidak. Nah, ini juga ini kalau mungkin ada yang pernah ikut pemilihan pegawai teladan, ini biasanya unsur-unsur inilah yang ditanyakan ya untuk menilai ya. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi ya, kewenangan, kemudian disiplin dan seterusnya. Ini saya tidak akan mengulanginya kembali. Oke, ya, saya rasa itu untuk manajemen SDM secara lintas, secara teoritisnya. Ya. Bu Ada izin yang mau Bu, didiskusikan kira-kira? Bu, izin bertanya dengan Dila Bu. Ya, silakan. Bu, di pembukaan CPNS kemarin kan Dila sempat lihat tuh Bu. Sekarang untuk kebutuhan prenatal terampil maupun ahli, kayak terampil contohnya itu analis kimia udah bisa nih Bu, daftar analis lingkungan kimia. Terus kalau untuk yang ahli bisa biologi, bisa teknik lingkungan, teknik kimia, itu gimana ya Bu? Soalnya kan mereka nggak bisa ada STR sama SIP Bu. Nggak sih Bu? Ya, yang teknik teknik lingkungan, kalau teknik lingkungan SIP, surat izin, eh kan mereka punya ini ya sekarang, apa sih namanya? Tapi mereka punya sertifikasi sendiri gitu. Punya sertifikasi seperti misalnya ibu nih kan S2-nya itu epidemiologi ya. Nah, epidemiologi itu juga sekarang punya STR. Jadi punya kompetensi tersendiri gitu. Eh, Coba dia kalau tadi analis kimia ya. Analis kimia itu di bawah apa dia ya? Saya juga nggak mengikuti banyak ya untuk struktur terkait dengan kompetensi. Tapi setahu saya itu ada ininya gitu, ada gayutannya semua. Karena sekarang itu profesional Kalau yang kebetulan kalau di RSKO kan ada analis kimia Bu, tapi itu Mm-mm. karena ada GCMS. Tapi untuk
rekrutmen sekarang itu agak aneh Bu. Pranata Labkes buat di rumah sakit, tapi mereka buka 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 buat teknik, buat analis kimia, analis lingkungan gitu. Agak aneh sebenarnya, nggak sesuai kompetensi gitu loh Bu. Nah, kalau dari dosen Poltek ada masukan ke Kemenkes atau gimana ya Bu? Kenapa bisa ngaco begitu rekrutmennya gitu Bu? Sedangkan Hmm. nanti yang kebetulan yang di RS memang dia nggak punya STR dan nggak pernah punya SIP, cuman nggak tahu kenapa bisa Japungnya bisa gitu Bu. Iya, iya. Sekarang kan kalau untuk pengadaan ya, pengadaan terutama yang untuk instansi pemerintah itu bukan pemberian dari pemerintah, tetapi dari usulan instansi sendiri. Jadi bukan kalau dulu kan formasi itu kita dapatnya dari pemerintah nih. Pemerintah membuka formasi misalnya dokter sekian, eh, apa biologi sekian, STR TLM sekian gitu ya. Tapi kalau sekarang itu mereka dari ABK, analisis beban kerja dari masing-masing institusi. Contohnya di Poltekkes. Di Poltekkes itu analisis beban kerja itu ada perhitungannya sampai 0,0 komanya ya, eh, menit-menitnya itu kan dihitung ya. Misalnya nih, eh, Ibu hari Senin. Senin itu mulai jam kerjanya sebenarnya jam 8 sampai jam 16.00 ya. Tetapi kalau ibu masuk 7.30, kan hitungannya 8 jam per hari. Berarti ibu bisa selesai kerjaan itu jam 15.30. Nah, rentang waktu sekian itu, menit demi menit itu harus diuraikan tugasnya, kerjaannya. Itu untuk sebagai dasar analisis beban kerja. Nah, ternyata kalau ibu misalnya bekerja hanya 8 jam sehari, itu kerjaannya tidak selesai. Seperti itu. Nah, kerjaannya tidak selesai. Harus kerjanya itu sampai jam 18.00 baru bisa selesai, misalnya seperti itu. Nah, itu artinya bahwa eh, kualifikasi yang seperti Ibu sebagai dosen misalnya itu kurang. Jadi ini secara sederhana ya saya jelasin, secara sederhana seperti itu. Jadi eh, nah berdasarkan analisis beban kerja seperti itu, maka pihak Poltekkes itu nanti akan membuat permintaan pembukaan lowongan kerja dengan kualifikasi sesuai yang kekurangan tadi ke Kemenkes. Seperti itu. Nah, sama dengan di rumah sakit tempat Mbak ini bekerja. Itu pasti itu sudah melalui analisis beban kerja dengan karena yang menentukan kualifikasi juga kita gitu. Oh, saya maunya Poltekkes itu misalnya saya maunya dosen dosen yang akan direkrut ini pendidikannya minimal kan minimal S2 dengan latar belakang misalnya STR TLM ya. Kemudian S2-nya S2 kesehatan atau S2-nya S2 langsung spesifik misalnya biomedik misalnya atau dia minta dokter misalnya. Nah, itu. Jadi dia sudah spesifik seperti itu sehingga kalau di luar dari persyaratan itu tidak bisa melamar masuk ke situ. Jadi untuk pembukaan peluang kerjanya itu berawalnya adalah dari program yang instansinya sendiri yang membuka, yang meminta persyaratan seperti itu. Berarti analis kimianya tadi memang dibutuhkan di situ, seperti itu. Nah, kalau misalnya saat ini ternyata mungkin sebelum-sebelumnya ya, kalau sekarang modelnya seperti itu rekrutmen pemerintah sudah mulai tertib berdasarkan ABK. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan tidak, sehingga banyak sekali SDM yang tidak sesuai kualifikasi, tetapi sudah berada di kita nih sekarang. Nah, setelah berada di kita, dengan perubahan aturan yang ada, ternyata dia mentok, nggak bisa. Ini kemana mau dimasukkan ini orang? Seperti itu. Jadi, sehingga sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah membuka eh, untuk pengadaan pegawai itu dengan dua cara ya. Satu dengan mutasi, yang kedua dengan pengangkatan. Nah, biasanya kalau yang sudah apa ini saya tidak ada lagi peluang untuk
apa namanya berkarir di sini, dia akan mencari peluang karir yang memang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Karena ini kita baru 5 tahun terakhir ini pakai seperti itu. Sehingga kadang eh, persyaratan SDM yang kita inginkan juga tidak ada yang melamar. Kayak TLM itu kemarin itu sempat tidak tidak dapat. eh, kita sudah buka peluang untuk 3 orang dosen dengan kualifikasi tertentu, tetapi tidak ada yang memenuhi syarat. Pelamarnya tidak memenuhi syarat dari kualifikasi sehingga ya kosong, tidak ada, tidak masuk. Nah, alhamdulillahnya 2024 kemarin tuh bisa ada ada yang masuk 2 orang itu Bu dengan kualifikasi S2 Kesehatan Biomedik plus STR TLM. Itu Bu Zia sama Bu Ayu. Malah 3 tuh dapat dari satu lagi Bu Neni. Seperti itu 2023. Setahun sebelumnya tidak dapat karena tidak ada yang melamar, karena tidak ada yang memenuhi syarat. Ada yang S2 biomedik tapi latar belakang S1-nya bukan TLM seperti itu. Jadi tergantung dari permintaan instansinya. Gitu. Eh, nah itu nanti dipending dulu, Bu. Maksudnya gini, Bu, mereka kan nggak punya STR sama SIP nih nanti, Bu, jatuhnya. Nah, Mm-mm. sedang itu mereka udah masuk ke dalam ABK-nya kita. Pada dasarnya sih bukan, nggak tahu, kalau kayaknya nggak ada rumah sakit yang meminta nih, Bu. Cuman dari pusatnya malah bukanya begitu, karena ada SDM dari Rumah Sakit M. Jamil itu sampai komplain ke BKD apa BKN ya. Itu tugas di Kenapa mana nih Mbak? kualifikasinya RSKO itu, ya? Bu? Iya, Bu. Hmm. Kalau mereka nggak ada STR dan SIP nanti di akreditasinya gimana itu, Bu, gitu loh, Bu. Kan dia masuk ke manajemennya kita juga gitu, Bu. Ya. Bu. Nah, kalau terkait dengan akreditasi kan kita lihat persyaratan akreditasi. Kalau untuk rumah sakit eh, apa labnya yang mau akreditasi rumah sakit atau labnya. Nah, apakah dia kalau dia di persyaratan akreditasi karena itu tadi di apa namanya saya belum sampai menjelaskan ya persyaratan SDM di apa namanya di masing-masing tipe lab tadi ya, karena kan berbeda-beda persyaratannya ya. Ada yang membutuhkan hanya analisnya itu 1 orang, ada yang harus minimal 5 orang dan lain seterusnya. Nah itu persyaratan SDM itu tergantung persyaratan SDM yang di apa istilahnya kalau borang akreditasinya. Ya, di borang akreditasi itu ada persyaratan SDM. Jadi bisa aja dia masuk nanti tenaga dia itu bukan tenaga kesehatan ya masuknya ya. Kalau analis kimia, tenaga teknis lainnya seperti itu. Jadi bisa kalau di akreditasi tenaga teknis lainnya masuknya ke situ. Sama seperti kita di sekali lagi saya contohkan di Poltekkes ya. Poltekkes itu kan eh, persyaratan tenaga administrasi minimal di diploma 3 kan gitu. Tetapi ternyata beberapa di antara pegawai kita itu ada yang tamatannya SMA. Maka pada saat akreditasi kita membunyikannya itu adalah tenaga administrasi lainnya seperti itu. Jadi dia tidak terspesifik Berarti dibunyikan. bisa diakali. Iya, jadi begitu. Yang penting misalnya eh, yang penting item-item yang wajibnya SDM yang wajibnya itu ada gitu. Kalau kalau yang ekstranya itu kan memang ya itu kita kita nggak bisa ideal banget seperti itu ya. Karena kan kondisional dari tempat kita bekerja juga kadang tenaga mereka juga kita butuhkan gitu. Seperti di tempat di Poltekkes itu, yang SMA itu kadang dibutuhkan misalnya sebagai tenaga administrasi atau pembuatan surat kan kayak gitu. Kalau levelnya udah sarjana kan nggak mungkin hanya tukang ketik seperti itu misalnya. Jadi eh, ada ada level-level kerjaan yang memang dipakai untuk level SMA, level D3, level S1 seperti itu. Jadi bisa bisa diinikan seperti Kasih, itu. Bu. Ya. Oke, ada lagi?
Ya, nggak terasa sudah hampir 2 jam ya kita berbincang-bincang. Ya, Ibu sebenarnya masih serak nih sore batuk. Kemarin PBAK saya nggak masuk karena suaranya hilang benar-benar. Ini masih serak-serak sedikit. Eh, ya, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Dan untuk ini kan kelas PBAK juga ya, saya di sini kan? Iya nggak? Iya, Bu. PJ-nya siapa? PJ PJ mahasiswanya siapa? Doni sama dia di kalau nggak salah, Bu. Oh, oke. Nah, kan kemarin kita seharusnya jadwalnya hari hari apa ya PBAK? Karena saya kelas PBAK-nya ini 3 atau 4 kelas. Saya nggak tahu bingung jadinya mana Kayaknya kemarin. terbit 2, Bu. Lihat. Kenapa? Kayaknya terbit 2. Oh, termin 2. Oh, Iya. oh termin 2. Berarti termin 2 itu nanti bulan April ya. April, Mei, Juni. Ya. Nah, sekedar informasi, besok hari Senin itu kan ada kuliah umum terkait dengan sosialisasi anti korupsi yang langsung disampaikan oleh Deputi Bagian eh, Informasi Anti Korupsi KPK. Mohon nanti teman-teman ini bisa hadir, join di Zoom hari Senin ya. Eh, ya bisa disambi atau apa, agar bisa jadi nanti paling nggak membuka pemahaman terkait dengan anti korupsi. Karena nanti ada satu mata kuliah yaitu PBAK, itu nanti akan ibu sendiri yang akan mengampunya. Karena kebetulan eh, saya tuh sudah memiliki sertifikat ya penyuluh anti korupsi, kemarin mengikuti asesmen di kantor KPK langsung. Eh, Sehingga nanti kalau sudah dapat pemahamannya awal terkait dengan anti korupsi, sehingga pada saat kita kuliah PBAK tidak tidak asing lagi seperti itu. Hari Senin tanggal 13 besok. Oke, baik itu saja mungkin. eh, udah di SS ini Sudah, Bu. sudah. Nah, untuk presensinya bagaimana? Ini hadir semua ya? 79 Hadir dengan semua, saya. Ibu. Hadir semua. 79 nih, 79 dengan Ibu. Berarti ada satu orang nih yang menghilang. Siapa? Kelempar kali Bu tadi. Kan kelempar. Nah, nanti Kelempar mohon kali. PJ dicek ya nama-namanya ya yang hadir nih gitu. Nanti saya yang off kamera ini juga saya panggil biar kelihatan mukanya. Baik, em, ya itu saja. Udah di SS Mbak? Sudah, Ibu. Oke, udah. Ya nggak bilang-bilang dia padahal nanti kita lagi jelek lagi dipoto. Ya, makasih. Jas, Kasih Bu. jas. Ya, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Ibu, Waalaikumsalam terima wabarakatuh. kasih. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Ibu.